Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai implementasi sistem ERP Odoo dalam mendukung digitalisasi proses bisnis pada Cloudware ID. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ferdinand Sahara dan teman saya Yasmin Rasati dan juga Maya Rosa Andini Sabira. Nah, kami dari Universitas Dinamika. Nah, untuk mempercepat waktu, di sini saya akan menjelaskan bisnis kami yang akan buat. Cloudware ID. Di sini saya membuat Cloudware ID. Nah, Cloudware ID ini apa sih? Nah, Cloudware ID itu brand fashion modern yang menjual berbagai jenis pakaian, di mana dia juga memanfaatkan pendekatan digital. Nah, agar bisnis ini bisa berjalan dengan rapi dan juga bagus, nah Cloudware ID ini menggunakan sistem ERP berbasis Odoo. Nah, apa itu? Yaitu platform open source di mana bisa digunakan untuk mengatur semua bisnis dalam satu sistem. Jadi kita milih Odoo itu karena dia fleksibel, gampang atau mudah untuk dikustomisasi dan juga cocok untuk bisnis skala kecil atau menengah gitu. Setelah itu di dalam struktur bisnis Cloudware ID ini juga memiliki karyawan, di mana mereka juga memiliki peran masing-masing. Nah, misalnya itu ada owner, ada staf penjualan, ada staf keuangan, staf inventory, staf purchasing dan juga admin website. Nah, dari seluruh karyawan ini dia juga memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang berbeda-beda pastinya. Nah, dan juga ada sistem ERP dan sistem ERP ini juga mengatur siapa saja yang boleh mengakses modul tertentu di dalam sistemnya. Jadi tujuannya agar pekerjaan kita semua ini bisa lebih terorganisir dan juga tidak tumpang tindih dan lebih mudah untuk diawasi. Itu untuk penjelasan bisnisnya. Selanjutnya saya akan masuk ke Odoo-nya saja. Nah, di Odoo ini Oke, saya masuk ke Odoo. Sebelumnya di sini saya akan membuat company dan juga user. Nah, di sini saya akan membuat companies. Nih, karena sebelumnya saya sudah buat ya, jadi saya klik. Nah ini company name-nya, jadi kita tulis Cloudware ID. Setelah itu address-nya di sini saya buat untuk Jalan Gresik. Di sini ada city-nya Surabaya dan country-nya Indonesia. Nah, di sini saya beri nomor telepon dan juga emailnya. Nah, karena sudah, jadi saya save. Nah, di sini tuh ada tombolnya karena ini sudah saya save, makanya dia berbentuk seperti ini. Setelah itu lanjut saya membuat user. Baik, di sini saya lanjut untuk membuat usernya. Jadi karena tadi saya sudah membuat company, jadi saya membuat user. Nah, user yang saya buat ini akan sama dengan apa saja yang tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi ada staff keuangan, staff purchasing, staff inventory, admin website, dan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya membuat staff keuangan. Staff penjualan dulu aja. Oke, karena dia staff penjualan, jadinya dia di salesnya ini administrator. Tapi untuk di lainnya itu dikosongin saja. Nah, ini saya buat user saja karena dia nggak bisa ngubah-ngubah di bagian inventory-nya. Nah, untuk lainnya tetap kita kosongkan saja.
Oke, sudah. Saya save. Tunggu sebentar, masih loading. Baik. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu untuk mengubah passwordnya. Saya beri password staff penjualan biar gampang. Selanjutnya change password. Nah, sudah. Nah, setelah saya sudah buat staff penjualan, lanjut buat user kembali untuk staff purchasing. Oke. Nah, untuk yang lainnya dikosongkan, kita fokus ke purchase. Purchase. Oh, purchase-nya untuk purchase diganti ke administrator. Ininya saya ganti di user saja. Untuk lainnya dikosongkan. Oke, kalau sudah kita save kembali. Setelah di save, oke, kita ubah password. Kita kasih sesuai namanya saja, staff purchasing. Lanjut. Baik. Selanjutnya kita kembali buat lagi user untuk, nah, karena di sini sudah ada penjualan, purchasing, kita buat lagi user untuk keuangan. Keuangan, gitu ya. Staf keuangan sama kita fokus di accounting-nya berarti. Ini saya ganti user saja ya. Untuk accounting-nya tetap dia. Nah, untuk lainnya kita kusungkan. Oke, sudah, mari kita save. Masih loading. Oke, kita ganti password. Ini kita ganti sesuai namanya saja ya. Oke, lanjut. Kita buat user inventory. Yun. Inventory gitu ya. staffinventory@gmail.com. Baik. Nah, jadinya kita fokus di bagian inventory. Nah, di sini inventory-nya administrator, untuk aktifnya menjadi user saja. Untuk lainnya dikosongkan ya. Wow, sebentar. Baik, sudah kita save.
Masih loading, sabar. Wah, sudah lanjut. Change password. Staff inventory. Oh, change password. Nah, sudah. Mari kita buat lagi untuk user admin. Admin website. Oke. Jadi kita fokus ke website kan, jadinya yang lainnya kita kosongkan saja. Ini juga saya ganti user saja, tidak apa-apa. Untuk websitenya kita bagian editor dan desainer. Kenapa ya? Karena kita bisa ngubah-ngubah di bagian websitenya. Kita save ya. Loading. Kita ubah passwordnya. Samakan admin website. Oke, sudah. Seperti ini untuk membuat user dan juga companies-nya, langkah-langkahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yasmin. Selanjutnya kita akan login sebagai staf penjualan untuk mencoba menambahkan produk. Kita akan coba staf penjualan. Lalu kita akan ke modul sales. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan produk di sini. Lalu kita klik new product. Di new product kita misalkan menambah nama produknya, lalu kita mengisi harga jualnya, misal di sini 100.000. Lalu di sini ada pajak yang terisi otomatis yaitu 11%. Lalu akan ada cost yaitu harga beli. Harga beli kita dari vendor, kita membeli dari vendor dengan harga 70.000 misalnya. Lalu jika sudah di save, lalu kita akan membuat satu produk lagi. Namanya adalah kaos lengan panjang dengan harga jualnya 200.000 dan harga belinya 160.000. Lalu kita save. Lalu kita lihat di products ini apakah ada, kita tadi rok spannya ada, lalu kaosnya juga ada. Lalu kita bisa menambah customer. Misalnya kita new customer, kita akan menambahkan nama customer sebagai company. Di sini contohnya adalah toko pakaian online. Lalu kita atur jalannya, yaitu jalan kotanya dan juga negara. Lalu kita atur nomor handphonenya dan juga emailnya, yaitu toko pakaian online. Jika sudah, maka bisa di save.
dia akan muncul di daftar customer toko pakaian online. Lalu selanjutnya akan masuk ke staff inventory, yaitu untuk menambahkan stok pada produk yang sebelumnya sudah ditambahkan. Selanjutnya saya akan ke bagian inventory. Di sini saya ingin menambahkan stok dari apa yang sudah Yasmin buat tadi. Kita ke produk, lalu kita cari barangnya. Kita cari rok span ini. Lalu di sini jika ingin menambahkan stok, kita harus klik track inventory-nya. Lalu kita update quantity. Di sini saya ingin menambahkan 10 stok. Lalu apply. Jika sudah, saya ingin menambahkan stok di produk yang lain, yaitu kaos lengan panjang. Di sini saya ingin menambahkan 15 stok. Oke, jika sudah, saya ingin melihat stok di reporting. Tadi ada rok. Sudah tertambah 10 item. Dan yang satunya adalah kaos. Sudah masuk juga stoknya. Lalu kita akan mencoba untuk membuat quotation melalui staf penjualan. Caranya adalah masuk ke modul sales, lalu klik new quotation. Customer-nya di sini kita pilih customer yang sudah kita tambahkan, yaitu toko pakaian online. Kita atur payment term-nya 15 hari, lalu kita tambahkan produknya. Misal tadi kita beli rok span sebanyak 3. Lalu kita tambahkan lagi kaos lengan panjang sebanyak 2. Total kita membeli 5 item. Kita memberi 5 item. Lalu setelah sudah, kita confirm quotation-nya. Jika quotation sudah di-confirm, maka dia akan muncul tanda sales order. Lalu kita bisa create invoice, create draft. Jika sudah seperti ini, maka nota pembeliannya sudah jadi. Lalu kita bisa melihat di sini bahwa kita sudah membeli, customer-nya sudah membeli dan sudah fully invoice dengan harga segini. Lalu kita bisa melihat pada inventory bahwa toko pakaian online sudah membeli sebuah produk hari ini. Dan pada inventory, kita bisa memvalidasi pembelian dari customer tersebut dengan cara klik validate. Jika sudah, maka bisa di-print invoice-nya seperti tadi.
Bentuk invoice-nya akan seperti ini, akan terlihat produk apa yang dibeli dan berapa jumlah yang dipesan dan jumlah yang terkirim, yang sudah terkirim. Lalu kita bisa melihat bahwa kaos lengan panjang stoknya sudah berkurang. Yang awalnya 15 unit dibeli 2 menjadi 13. Lalu untuk roknya yang awalnya 10 dibeli 3 menjadi 7 unit sisanya. Kemudian akan dilanjutkan pada staff purchasing. Selanjutnya saya menuju ke purchase. Di sini saya ingin menambahkan vendor yang baru di orders, lalu vendors, new. Di sini saya akan menambahkan fashion Surabaya. Alamatnya di Kota Surabaya. Country Indonesia. Nomor telepon, email, lalu disimpan. Jika sudah, harusnya sudah masuk di sini. Oh ya, sudah masuk di Fashion Surabaya. Lalu saya akan mencoba membeli barang dari vendors. Fashion Surabaya. Saya akan atur order deadline-nya tanggal 20 Mei 2025. Expected arrival-nya saya atur di tanggal 22 Mei 2025. Saya akan add produk Rockspan sebanyak 20. Lalu saya menambah kaos sebanyak 15 item dengan total 4.218.000. Lalu confirm order. Jika barang sudah sampai, maka kita receive products, klik receive products. Lalu kita cek untuk memvalidasi, dan jika sudah, kita validate. Lalu jika ingin print nota, maka kita klik print untuk mencetak notanya. Ini hasil cetak notanya. Rockspan sebanyak 20, kaos lengan panjang sebanyak 15 unit. Saya ingin mengecek barang di inventory. Sudah ada 27 units on hand-nya dan kaos lengan panjangnya terdapat 28 unit. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mempublish barang-barang atau produk yang sudah kita buat tadi. Kita coba products. Kita coba products-nya. Ada di Rockspan. Kita kaos lengan panjang dulu. Kaos lengan panjang, kita go to website. Nah, di sini sudah ada, dan harga yang ada di website ini sudah termasuk pajaknya.
Lalu kita bisa add to chart. Lalu kita bisa menambah jumlah produk yang ingin dibeli atau mengurangi. Lalu kita bisa melakukan checkout dan kita akan melakukan confirm jika ingin membayar produk tersebut. Kemudian kita akan ke bagian staf keuangan. Staf keuangan kita akan masuk ke modul invoice. Kita akan lihat di sini ada customer toko pakaian online yang statusnya masih draft alias belum dibayar. Kita akan klik, lalu jika sudah sesuai maka kita akan confirm pesanan tersebut. Jika sudah kita akan pay atau bayar, create payment. Jika sudah maka dia akan terbayar. Lalu kita bisa print invoice-nya. Invoice-nya akan berbentuk seperti ini. Ada nama barang, quantity, unit price, pajak, dan total harganya menjadi seperti ini yang harus dibayar oleh customer yaitu toko pakaian online. Dan ini adalah tampilan sederhana dari website kami. Ada logonya, ada home, katalog, diskon, dan juga news. Katalog ini adalah barang-barang yang sudah tertambahkan dan sudah dipublish. Lalu sudah, dan ini ada emailnya, ada nomor telepon, dan banyak fitur-fitur lainnya. Itulah salah satu contoh penerapan ERP Odoo untuk digitalisasi proses bisnis pada studi kasus Cloudware ID. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.